Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Your Dating Story. Dan kali ini tuh melanjutkan alur cerita dari serialnya dari Your Dating Story itu sendiri. Dan ini bakalan menarik banget. Yang mana setelah kita lihat si Ryuto gitu kan, dan juga si Runa ini tuh jadian dengan sangat mudanya aja gitu kan, ditembak sama Ryu, si Runanya mau aja gitu. Nah jadi kali ini tuh mereka bakalan jalan pulang lah gitu kan, karena kan pas Ryu ini tuh nembak si Runa itu kan keadaannya udah sore gitu kan. Jadi mereka tuh udah pulang sekolah, dan akhirnya si Ryu tuh dan Runa tuh jalanlah pulang bersama-sama untuk menuju rumah masing-masing. Nah di perjalanan mereka pulang menuju ke stasiun terdekat gitu kan, di sini tuh Ryu tuh ya kayak nanya-nanya lah kepada si Runa gitu kan, apakah dia itu main-main aja nerima si Ryu, atau cuman ya biar si Ryu ini tuh tidak merasa sakit hati gitu kan. Ya di sini Runa itu sedikit terkejut ya saat si Ryu tuh ini tuh menanyakan hal tersebut, dimana sebenarnya ya Runa juga suka sama si Ryu gitu kan. Walaupun mereka berdua itu tidak pernah saling berbicara, ya berbicaranya itu udah lama banget sih, waktu si Ryu ini tuh nggak sengaja minjemin pena sama si Runa waktu ya di kejadian di awal-awal serialnya dari Your Dating Story ini tuh berjalan. Nah walaupun itu adalah pembicaraan pertama mereka dan itu sudah cukup lama banget, tetapi si Runa itu masih mengingatnya gitu kan. Nah di sini tuh Ryu juga kayak nggak percaya dan mencoba untuk menanyakan sekali lagi ya bagaimana sih tipenya dari si Runa itu sendiri, kenapa dia bisa nerima si Ryuto itu sendiri, yang mana di sini tuh Ryuto tuh kayak apa ya, kayak minder lah gitu kan, kayak insecure lah gitu kan, kok bisa ya dia yang nolep kayak gini nih bisa dapet cewek paling nomor 1 di sekolahnya gitu. Nah di sini Runa juga sebenarnya ingin menjawab dengan ya jawaban yang cukup diplomatis lah gitu kan, tapi ternyata desakan dari si Ryu itu sendiri membuat Runa itu mengatakan bahwa ya dia suka sama orang yang baik, tapi dia juga nggak terlalu suka sama karakter orang ataupun laki-laki yang terlihat gemuk dan juga ya tidak terlalu bersih lah gitu kan, dimana di sini ya Runa ternyata pilih-pilih juga gitu kan. Ya itu wajar sih untuk cewek secantik Runa itu sendiri. Nah di perjalanan mereka pulang ke rumah masing-masing ternyata mereka tuh satu arah tuh rumahnya, jadi mereka di sini tuh ya saling naik kereta tuh sama-sama lah gitu kan. Dan waktu mereka mau pisah, ternyata si Runa ini tuh minta si Ryuto ini tuh ya untuk menemaninya sampai ke depan rumahnya ataupun ke rumahnya lah gitu kan, nganter pulang lah gitu kan, karena kan Ryuto tuh adalah pacarnya gitu statusnya saat ini. Nah jadi di sini tuh kayak apa ya, Ryuto tuh merasa ragu lah gitu kan, apakah dia sedang dikerjain atau enggak gitu kan. Ya soalnya si Runa ini tuh baru kenal Ryu itu ya beberapa jam yang lalu gitu, tapi sekarang sudah diajak ke rumahnya. Nah sesampainya di rumahnya si Runa gitu kan, di sini Ryuto tuh melihatlah sekeliling lingkungannya dari si Runa itu sendiri, yang mana lingkungannya itu tidak terlalu modern gitu kan, dan banyak banget action tradisional, termasuk rumahnya si Runa itu sendiri. Dan ketika si Ryuto ini tuh diajak masuk ke rumahnya si Runa, ternyata barang-barang Runa itu di rumahnya itu ya rada-rada berantakan lah gitu kan. Nah di sini ternyata si Runa ini tuh hidup bersama si neneknya, yang mana neneknya sendiri itu lagi yang namanya itu punya acara sendiri di luar, dan sedangkan orang tuanya itu sendiri lagi sibuk bekerja dan tidak ada di rumah. Nah di sini posisinya tuh Ryu sama si Runa tuh satu rumah tuh berdua aja gitu kan. Dan waktu si Runa tuh ngajak ke kamarnya, Ryu tuh merasa kayak wah ini kayaknya nggak beres nih gitu kan. Tapi ya dengan hati yang bergejolak, dia tetap aja yang namanya itu ikutin perkataannya dari si Runa. Nah sesampai di kamarnya si Runa gitu kan, ya Runa tuh pengen beli air dulu lah, beli minum kan, minum dan dingin gitu, untuk ya mereka tuh enak ngobrolnya nanti pas di dalam gitu. Nah di sini Ryu tuh ditinggal sendirian di kamarnya si Runa, dan ternyata Ryu ini tuh punya pikiran-pikiran cabul juga ternyata, dimana dia mencoba untuk membuka beberapa ya laci yang terdapat ya di dalamnya itu adalah celana dalam dari si Runa itu sendiri, karena dia penasaran banget gitu kan. Nah saat Ryu mencoba untuk membuka dan melihat hal tersebut, ternyata Runa tuh tiba-tiba aja datang dan membawa ya minuman untuk mereka berdua. Nah di sini si Runa tuh terkejut ya, karena lemarinya tuh sedikit terbuka dan itu memperlihatkan gaun dalamnya si Runa itu sendiri yang ada di sana. Dan sebenarnya si Ryuto ini tuh ingin mengucapkan minta maaf lah gitu kan, karena udah lancang buat buka-buka dan lihat-lihat sempak-sempaknya si Runa gitu kan, karena dia tuh udah nggak tahan banget gitu. Tapi di sini Runa tuh biasa aja gitu kan, dan itu terlihat wajar banget untuk seorang kekasih ataupun seorang pacar yang melihat pakaian dalam dari si pacarnya itu sendiri. Benar-benar aneh nih si Runa gitu kan. Nah di sini Runa tuh tanpa basa-basi tuh nyuruh si Ryuto itu untuk mandi, dan di sini ya Ryuto tuh kayak merasa apa gitu kan, kayak apakah dia tuh bau gitu kan, apakah dia tuh tidak bersih. Makanya si Runa ini tuh ya menyuruh si Ryuto ini untuk mandi.
Tapi Ryoto tuh bilang ya dia nggak mau mandi lah gitu kan. Ini kan bukan rumah dia dan bukan kamar dia, ngapain dia mandi juga gitu kan. Dan dia tuh pengen segera pulang lah. Tapi ya ternyata di sini tuh bukan itu maksudnya si Runa. Ya jadi di sini tuh Runa tuh berpikir bahwa Ryoto tuh adalah tipe orang yang ingin berhubungan badan tuh tanpa mandi dulu. Ini benar-benar aneh banget gitu kan. Dan Runa di sini juga minta maaf kepada si Ryoto kalau nanti badannya itu sedikit bau lah gitu kan saat mereka tuh berhubungan. Dan saat si Runa ini tuh membuka bagian atas badannya gitu kan, ataupun pakaian atasnya gitu kan, si Ryoto ini tuh bilang bahwa oh ngapain gitu kan, ngapain dibuka-buka gitu. Ya jadi di sini ternyata si Ryoto tuh tidak mengerti dan tidak paham dengan maksudnya si Runa, di mana Runa itu juga berpikir bahwa Ryoto tuh ingin berhubungan badan langsung dengan dirinya. Karena selama ini si Runa tuh percaya bahwa hubungan antara seorang pacar itu ya berhubungan badan itu adalah sesuatu yang wajib gitu kan. Dan si Runa itu ternyata tuh salah memperkirakan bahwa Ryoto tuh adalah tipe cowok yang seperti itu. Karena selama ini tuh cowok-cowok yang jadi pacar dia tuh cuman pengen ya berhubungan badan sama dia aja, dan Runa berpikir bahwa kalau tidak berhubungan badan dia bakalan ditinggalkan. Ya di sini Ryoto tuh kayak berpikir keras lah gitu kan, bagaimana seorang laki-laki itu tega meninggalkan si Runa yang cantik banget gitu kan, dan juga badannya bagus banget gitu kan. Dan ternyata memang selama ini tuh Runa adalah sosok gadis yang menjadi pelampiasan dari hawa-hawa nafsu orang-orang ataupun laki-laki yang pengen dekatin dirinya si Runa itu sendiri. Ya walaupun di sini tuh si Ryoto tuh pengen banget dan ngebet banget untuk ngewe gitu kan sama si Runa, tapi dia mencoba untuk menahan dirinya dan berkata kepada Runa bahwa ya dia tuh pengen juga melakukannya, tapi bukan saat ini, bukan untuk sesaat gitu doang. Dan dia pikir bahwa dia bakal melakukannya kalau waktunya itu sudah pas gitu dan sudah cocok lah. Dan Runa tuh sedikit heran dan berpikir bahwa apakah si Ryoto ini tuh adalah cowok yang sedikit berbeda dari cowok-cowok yang pernah dia temui sebelumnya. Nah di sini akhirnya si Ryoto tuh ya karena nggak enakan dia ajak si Runa itu buat jalan-jalan keluar lah gitu kan, agar nggak jadi fitnah ya, malah tahu nanti digebrak gitu kan sama Pak RT-nya gitu. Nah jadi karena takut seperti itu, si Ryoto tuh akhirnya ngajak Runa tuh buat jalan-jalan di halamannya, dan mereka tuh akhirnya ngobrol-ngobrol lah bahwa sebenarnya si Ryoto itu belum pernah pacaran dan Runa adalah pacar pertamanya. Sedangkan si Runa tuh bilang bahwa dia sering banget yang namanya itu ya berpacaran dan sering berhubungan badan. Dan saat bertemu sama Ryoto, Ryoto adalah orang yang pertama kali kalau diajak berhubungan badan itu ya dia menolak dan mencari alasan, dan itu adalah sesuatu yang baru untuk si Runa itu sendiri. Dan sejak saat itulah akhirnya si Ryoto dan Runa tuh resmi menjadi seorang pacar yang benar-benar saling menjaga. Bahkan Runa juga mengatakan kepada si Ryoto untuk bisa menjaga dirinya dengan sangat baik, dan si Ryoto juga berkata bahwa dia bakalan janji buat jagain si Runa itu sendiri. So jadi kira-kira seperti itulah apa yang akan ada nanti pada episode pertama dari serialnya Your Dating Story itu sendiri, yang bakalan kembali hadir nanti di musim fall ya 2023 di awal bulan Oktober itu sendiri, tepatnya itu tanggal 6 Oktober 2023 gitu kan. Dan itu bakalan jadi episode perdana untuk serialnya dari Your Dating Story itu sendiri. So jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini, mengenai alur cerita dari serialnya Your Dating Story. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan seperti biasa sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.